Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alun Mustafa. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan, mahasiswa program studi pendidikan fisika yang sedang melaksanakan atau menjalankan PLP atau biasa disebut magang di SMA Muhammadiyah Bantul. Di mana pada magang kali ini saya mendapatkan bimbingan atau arahan oleh Bapak Dr. Andes Supriyanta MPD yang pada kali ini juga memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi ilmu yang saya punya kepada adik-adik. Semoga adik-adik bisa menyimak dengan baik ya. Oke, kita akan belajar tentang gaya magnet. Kalau kemarin adik-adik telah belajar tentang medan magnet, sekarang kita akan belajar tentang gaya magnet. Pasti adik-adik akan bertanya-tanya, gaya magnet, gimana sih asal mula dari gaya magnet? Terus ada gak sih hubungannya dengan medan magnet? Terus apakah kita juga harus menentukan arah dari gaya magnet seperti medan magnet? Langsung aja ya. Gaya magnet biasa juga disebut gaya Lorentz. Nah, misalkan saya sebut gaya Lorentz, itu juga menandakan gaya magnet. Dan juga sebaliknya ya. Jadi misalkan gaya magnet, itu gaya Lorentz dan sebaliknya. Terus kata Lorentz itu berasal dari penemu atau fisikawan asal Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Jadi Om Lorentz ini dulunya melakukan penelitian atau penyelidikan di mana kurang lebih eksperimen dari beliau seperti ini ya. Jadi beliau pada saat itu meletakkan penghantar berarus di daerah atau kawasan yang berada dalam medan magnet. Nah, ini kan utara ya, ini selatan ya. Otomatis ada nanti garis-garis gaya magnetnya, sehingga bisa dikatakan medan magnet. Nah, ini pengantar berarusnya, di mana pengantar ini mengaliri arus listrik. Kurang lebih seperti ini untuk percobaan dari Om Lorentz. Terus, ternyata aplikasi dari gaya Lorentz sendiri sangat banyak dan sangat penting, tidak terlepas dari kehidupan kita. Contohnya apa, Mas? Kipas angin. Pasti di rumah teman-teman ada kipas angin. Nah, kipas angin ini termasuk penerapan dari gaya Lorentz. Oke. Terus juga ada bel listrik. Terus ada motor listrik. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi aplikasi gaya Lorentz ini sangatlah banyak. Oke. Dari percobaan atau penyelidikan Om Lorentz itu dapat ditarik kesimpulan jika gaya Lorentz adalah suatu gaya dalam fisika yang ditimbulkan karena adanya partikel bermuatan listrik yang bergerak atau karena arus listrik yang berada dalam medan magnet. Oke, sesuai percobaan Om Lorentz tadi, jika misalkan ada sumber tegangan ya di sini ya, di mana ada arus listrik yang mengalir pada kawat pengantar ini, kawat pengantar yang berada dalam medan magnet ini ternyata akan mengalami suatu gaya atau interaksi sehingga disebut dengan gaya Lorentz. Oke, insya Allah paham ya sampai sini ya. Nah, kemudian ditarik kembali kesimpulan jika gaya Lorentz disebabkan oleh dua hal. Apa saja itu? Yang pertama,
penghantar dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet. Oke, seperti percobaan ini ya. Tadi ada penghantar yang dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet sehingga memunculkan gaya Lorentz. Terus, partikel bermuatan positif yang bergerak dan memasuki daerah bermedan magnet. Jadi ada dua hal penyebab dari gaya Lorentz. Sebagai catatan, arah gaya Lorentz selalu tegak lurus terhadap arah kuat arus listrik dan medan magnet. Jadi teman-teman harus ingat ya, arah gaya Lorentz tegak lurus terhadap kuat arus listrik dan medan magnet. Arah gaya Lorentz-nya yang tegak lurus ya, harus diingat-ingat ya. Oke, lanjut. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan gambar ini ya. Kalau kemarin juga pasti di medan magnet diajarin tentang konsep dari gambar ini. Nah, masih ingat ini apa? Jadi ini adalah penerapan kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan. Oke, teman-teman bisa mengikuti saya ya. Jadi teman-teman siapkan tangan kanannya. Oke, jadi ibu jari kita ini merepresentasikan atau menunjukkan arah arus listrik I atau arah kecepatan V. Oke, ingat-ingat ya, ibu jari ini merepresentasikan arah dari arus listrik atau kecepatan. Oke, terus jari telunjuk kita ini merepresentasikan arah medan magnet B. Jari tengah ini merepresentasikan gaya Lorentz-nya. Teman-teman bisa coba ya di rumah ya, biar nanti lebih paham ya. Oke, lanjut. Penting, jadi kaidah tangan kanan ini hanya berlaku untuk partikel bermuatan positif. Partikel bermuatan positif untuk kaidah tangan kanan. Terus, mungkin teman-teman bertanya, kalau misalkan partikelnya bermuatan negatif, gimana mas? Jadi, untuk partikel yang bermuatan negatif, arah gaya Lorentz-nya ini berlawanan dengan gaya Lorentz yang diperoleh berdasarkan kaidah tangan kanan tersebut. Jadi, ini kan gaya Lorentz berdasarkan kaidah tangan kanan ya. Nih arah gaya Lorentz-nya. Ternyata kalau misalkan dia muatannya negatif, maka gaya Lorentz-nya ini ke arah sini. Nih, ke arah sini dia, berlawanan. Atau teman-teman juga bisa menggunakan konsep atau menggunakan tangan kiri teman-teman. Jadi, tadi kan tangan kanan untuk muatan positif. Nah, untuk muatan negatif, teman-teman bisa menggunakan tangan kiri. Jadi ibu jari tetap sama menunjukkan arah dari arus listrik atau kecepatan V. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet atau B. Sementara F-nya ini menunjukkan, ini jari telunjuk jari tengahnya ini menunjukkan gaya Lorentz-nya. Oke, paham ya? Contoh kasusnya, ini misalkan ada partikel bermuatan positif bergerak dengan kecepatan V, di mana dia melewati medan magnet yang menembus bidang gambar. Bisa dipahami ya, kalau misalkan menembus bidang gambar, itu cross ya. Paham ya? Cross. Jadi, menggunakan konsep dari kaidah tangan kanan, jadi kan V-nya itu ibu jari kita ya. V-nya ibu jari kita. Terus, jari telunjuk kita ini menunjukkan arah medan magnet yang menembus bidang gambar. Nah, gaya Lorentz-nya ini ternyata ke kiri ini bergeraknya. Ke kiri ini ya bergeraknya. Oke, paham ya? Nah, kemudian jika ada partikel bermuatan negatif,
bergerak dengan kecepatan V dan di mana dia melewati medan magnet yang menembus bidang gambar. Kita pakai tangan kiri ya. Kalau untuk partikel bermuatan negatif, teman-teman bisa menggunakan tangan kiri. Oke? Jadi kalau misalnya kita menggunakan tangan kiri, ibu jari menunjukkan arah kecepatan, medan magnet ditunjukkan oleh jari telunjuk ini, maka gaya Lorentz ini akan ke arah kanan ini. Oke? Jadi secara sederhana, teman-teman bisa mencoba di rumah ya, tentang kasus ini. Misalkan partikel bermuatan positif ini, teman-teman coba menggunakan kaidah tangan kanan. Oke? Terus untuk kasus kedua, di mana partikelnya bermuatan negatif, teman-teman bisa menggunakan tangan kiri teman-teman. Paham? Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya magnet pada penghantar berarus. Nah, misalkan saya punya sebuah penghantar sini, sebuah kawat panjangnya L misalkan. Nah, terus ada medan magnet B, yang mana medan magnet B ini menembus bidang gambar ya. Menembus bidang gambar. Atau biasa juga kita simbolkan kalau menembus bidang gambar itu dengan X atau cross. Oke, nah jadi arah gaya Lorentz-nya itu ke atas, arah arus listriknya itu bergerak ke arah kanan ya. Oke. Ini ada keterangannya. Maka kawat berarus tersebut akan mengalami gaya magnet yang besarnya seperti apa? Gaya magnetnya akan sebanding dengan kuat arus listrik. Jadi, semakin kuat arus listrik yang mengalir, semakin besar arus listrik yang mengalir, maka akan semakin besar juga gaya Lorentz-nya. Ini tanda ini sebanding artinya, sebanding ya. Nah, contohnya begini. Misalkan ada arus listrik yang bergerak ke arah kanan, ini sebesar I, dan di sini ada medan magnet B yang menembus bidang gambar. Nah, maka gaya Lorentz-nya itu akan ke arah atas. Oke. Misalkan pada kawat tersebut kita perbesar arus listriknya menjadi 2I. Ternyata gaya Lorentz-nya itu akan membesar juga menjadi 2F. Nah, itu yang Mas maksud dengan gaya Lorentz banding dengan I. Artinya misalkan I-nya itu menjadi 2 kali lipat, gaya Lorentz-nya juga menjadi 2 kali lipat. I-nya itu menjadi 5 kali lipat, gaya Lorentz-nya juga akan menjadi 5 kali lipat. Paham ya? Sampai sini. Oke, kemudian gaya Lorentz akan sebanding juga dengan panjang dari kawat ini. Panjang dari batang pengantar ini ya. Semakin panjang, maka akan gaya Lorentz-nya juga akan semakin besar. Nah, ini contohnya ya. Jadi, pertama, misalkan ada ini panah hitam ini menunjukkan arah dari arus listrik ya. Misalkan arus listriknya tetap I, terus medan magnetnya itu cross, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jadi seperti ini kira-kira ya, seperti ini kira-kira. Jadi I itu ibu jari, terus gaya Lorentz-nya itu medan magnetnya itu menembus bidang gambar. Nah, gaya Lorentz-nya itu kan ke arah bawah. Oke. Jadi, misalkan panjang dari penghantarnya itu yang tadinya L, kita tambah atau kita perbesar menjadi 2L, maka gaya Lorentz-nya itu akan membesar juga menjadi 2F. Maka dari itu, kita mendapatkan jika gaya Lorentz sebanding dengan panjang atau panjang penghantar atau kawat tersebut ya. Jadi semakin besar panjangnya, semakin panjang, maka gaya Lorentz juga akan semakin besar.
Oke, lanjut. Nah, gaya Lorentz ternyata juga sebanding dengan medan magnetnya. Artinya apa, Mas? Misalkan di sini saya punya medan magnet ya, ada 2 garis ya. Terus juga ini ada arus I, dan karena arus listrik tersebut itu keluar bidang gambar, maka kita akan tangannya seperti ini ya. Bisa teman-teman coba. Jadi gaya Lorentz-nya itu kan ke atas. Misalnya Mas jadikan garis gaya magnetnya itu atau medan magnetnya itu sebesar 2B. Jadi yang tadinya B menjadi 2B. Maka ternyata gaya Lorentz-nya akan membesar juga menjadi 2F. Artinya apa? Gaya Lorentz sebanding dengan medan magnet. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian terakhir, gaya Lorentz akan sebanding dengan sin alfa. Jadi alfa ini, ingat ya, alfa adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan arus listrik. Ingat, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh medan magnet dan arus listrik. Oke. Jadi dia semakin besar alfanya, maka semakin sinusnya juga akan mendekati 1, maka gaya Lorentz juga akan membesar. Nah, kemudian jika perbandingan-perbandingan tersebut kita gabungkan, kita kumpulkan menjadi 1, maka kita akan mendapatkan persamaan untuk menghitung besarnya gaya magnet pada suatu penghantar arus listrik, yaitu F sama dengan I dikalikan L dikalikan B dikalikan sinus alfa. Di mana F adalah gaya magnet atau gaya Lorentz dengan satuan Newton, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, L adalah panjang kawat penghantar, satuannya meter, B adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla, alfa, ingat ya, alfa adalah sudut antara medan magnet dan kuat arus listrik, satuannya derajat. Misalkan ada yang menanyakan diketahuinya enggak derajat tapi radian, berarti kamu harus konversi dulu dari radian ke derajat untuk satuan dari alfa ya, misalkan itu. Oke, lanjut. Gaya magnet pada penghantar berarus pada kawat penghantar sejajar. Oke. 2 kawat lurus yang panjangnya tangga ditempatkan secara sejajar. Nah, misalkan nih, ada kawat pertama dengan arus I1 dan kawat kedua dengan arus sebesarnya I2, dan di mana jarak antara 2 kawat ini adalah A. Kemarin pada minggu lalu teman-teman telah belajar bagaimana cara menentukan arah dari arus listrik dan medan magnet pada kawat lurus. Nah, misalkan tuh untuk kawat pertama ya. Lihat kawat pertama. Pada kawat pertama, teman-teman bisa lihat ya, arah arus listriknya itu ke arah atas, di mana itu jempol jari kita itu menunjukkan arah dari arus listrik. Maka medan magnetnya itu akan masuk ke dalam bidang gambar atau cross ya. Jadi B1-nya itu masuk ke dalam bidang gambar. Kemudian, nih, saya ambil contoh ya. Misalkan kawat 1, ini kawat 2. Nah, terus untuk I2-nya itu kan ke atas, I2-nya itu ke atas ya. Ke arah atas ya. Maka menggunakan kaidah tanganan, dia akan keluar bidang gambar. Untuk B2-nya itu dot keluar bidang gambar ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi misalkan untuk kawat pertama, dia begini kawat pertama.
Nah, arah arusnya ke atas, maka akan masuk bidang gambar untuk B1. Terus untuk B2-nya, arah arusnya ke atas, maka di tengah-tengah di antara dua kawat ini, dia akan keluar bidang gambar atau dot ya, B2-nya itu. Oke, lanjut ya, paham ya? Oke, ini keterangan saja. Jadi I1-nya arahnya ke atas, I2-nya juga arahnya ke atas. Nah, keadaan medan magnet di antara kedua kawat berarus, medan magnet akibat kawat pertama di titik ini masuk menembus bidang atau cross. Nah, terus medan magnet akibat kawat kedua di titik ini akan keluar bidang atau dot ya. Paham ya? Semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah, melatih atau memahami dari konsep kaidah tangan kanan. Soalnya itu kaidah tangan kanan sangat penting sekali diterapkan pada materi ini dan untuk materi selanjutnya mungkin. Oke. Nah, ternyata jika kita gambarkan garis-garis gaya magnetnya, kita akan mendapatkan garis gaya magnetnya seperti ini. Ya, jadi seperti ini kira-kira ya. Oke, yang kawat pertama begini dia. Tuh, kawat pertama begini. Untuk kawat kedua begini. Sebenarnya garis gaya magnet di sekitar kawat itu pasti banyak ya. Akan banyak sekali. Nah, jika kita perbesar, maka kurang lebih gambarnya seperti ini. Nih. Apa artinya itu, Mas? Ini artinya bahwa antara kedua kawat itu ternyata mereka interaksinya itu seperti akan saling tarik menarik. Nah, ingat ya seperti ini ya. Coba lihat ya. Tuh. Tuh, ini tadi ini kawat pertama ya. Arahnya itu ke atas ya tadi ya. Ini kawat kedua arahnya ke atas juga ya, tadi ke atas ini ya. Nih. Nih, misal lihat dari bawah ini ya. Nah, ternyata jika kita perbesar garis-garis gaya magnetnya itu, mereka itu akan menciptakan garis gaya magnet yang mana ternyata gaya magnet antara dua kawat tersebut akan saling tarik-menarik. Oke, jadi nih, misal kita gambarkan lagi, tadi gambar dari dua kawat tersebut dengan arus yang sama ke atas semua, ternyata akan muncul gaya Lorentz di mana gaya Lorentz pada kawat pertama oleh kawat kedua akan ke arah kanan dan gaya magnet pada kawat kedua oleh atau disebabkan kawat pertama akan ke arah kiri sehingga mereka akan saling tarik-menarik. Nah, akibat dari gaya tarik-menarik tersebut, kawat akan melengkung ke dalam. Seperti apa? Seperti ini. Oke. Jadi misalkan ada sebuah kawat, misalkan mereka mengalami gaya tarik-menarik, maka mereka akan dilengkungkan seperti ini. Paham ya? Oke, kesimpulannya apa? Jika kedua kawat memiliki arus searah atau sama, maka akan ada gaya tarik-menarik. Oh. Jadi ini arus I1 tadi ke atas. Terus I2 juga ke atas ya. Jadi kan mereka searah atau sama nih arahnya. Ternyata mereka akan mengalami gaya tarik-menarik. Ingat ya, saya ulangi lagi. Untuk konsep dua kawat berarus pada kawat pengantar sejajar yang sejajar ini dan arah arusnya itu sama, maka mereka akan mengalami gaya Lorentz di mana gaya Lorentz-nya itu interaksinya itu tarik menarik. Ingat, tarik menarik untuk arah arus yang searah. Misalkan nih I1-nya ke arah bawah, I2-nya itu juga ke arah bawah. Bagaimana interaksinya? Jadi, misalkan saya ubah I1-nya itu ke arah bawah dan I2-nya juga ke arah bawah, artinya mereka juga punya arah arus yang sama kan? Otomatis merujuk dengan kesimpulan ini,
maka mereka akan tetap gaya tarik-menarik. Paham ya? Jadi intinya, walaupun I1 dengan I2-nya itu saya rubah arahnya ke arah bawah semua, maka mereka akan tetap mengalami gaya tarik-menarik. Paham? Oke. Nah, jika kondisinya saya ubah lagi nih. Jadi pada kawat pertama, dialiri arus listrik sebesar I1 yang arahnya ke bawah. Oke, bawah ya. Sementara kawat kedua dialiri arus listrik yang sebesar I2 yang arahnya ke atas. Oke, pertama kita lihat dulu ya arah medan magnet kemana. Jadi tadi misalkan ini I1 ya, ini I1. Jadi I1-nya itu ke arah bawah, maka arah medan magnetnya itu akan keluar atau keluar bidang gambar ya. Ini dot ya, dot. Terus untuk I2-nya di antara dua kawat ini, maka kayak gini ya, arah arus listriknya itu ke atas, maka dia juga akan keluar bidang gambar. Nah, jadi teman-teman juga bisa praktekkan di rumah mengapa B1 dan B2 itu keluar bidang gambar seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, terus ini keadaan magnetnya. Jadi keadaan magnet di antara kedua kawat berarus tersebut ialah sama-sama keluar bidang atau disimbolkan dengan dot. Paham ya? Oke. Jika saya gambarkan garis-garis gaya magnetnya. Nah, kira-kira garis gaya magnetnya bila saya lihat dari bawah seperti ini ya. Yang tadi itu I1 ini ke arah bawah kan. Terus I2 itu ke arah atas kan. Nah, kira-kira seperti ini dia garis-garis gaya magnetnya jika saya perbesar. Ternyata teman-teman akan melihat dari sini kok mereka tidak seperti tarik-menarik ya. Malah seperti menjauh gitu. Dari situ kita mendapatkan kesimpulan jika gaya interaksi yang mereka alami itu adalah gaya tolak-menolak. Bukan gaya tarik-menarik, tetapi gaya tolak-menolak. Nah, misalkan kita gambarkan gaya Lorentz-nya, maka kurang lebih akan seperti ini. Tuh. Gaya Lorentz pada kawat pertama yang disebabkan oleh kawat kedua akan ke arah kiri. Oke. Sementara itu, gaya Lorentz pada kawat kedua yang disebabkan oleh kawat pertama ke arah kanan. Paham? Oke. Insya Allah paham semua ya. Maka timbullah gaya tolak-menolak antara dua kawat, seperti yang saya jelaskan tadi. Akibat gaya tolak-menolak, kawat akan melengkung keluar. Oke, jadi mereka seperti tadi ya, mereka akan melengkung keluar. Seperti ini, melengkung keluar. Akibat gaya tolak-menolak antara dua kawat tersebut. Kesimpulannya apa? Ini kesimpulan nih yang penting. Jika kedua kawat memiliki arah arus berlawanan atau berbeda, maka akan ada gaya tolak-menolak. Ingat, jika arusnya itu berlawanan, yang satu ke bawah, yang satu ke atas, maka akan ada gaya tolak-menolak. Paham? Paham ya? Terus gimana mas? Misalkan I1-nya ke atas dan I2-nya ke bawah. Sama saja, artinya kedua arus tersebut arahnya berlawanan. Maka arahnya tersebut akan menghasilkan gaya tolak-menolak ya. Paham ya? Jadi intinya kalau arus berlawanan, gaya tolak-menolak. Kalau arah arusnya itu searah, maka dia tarik-menarik. Paham? Gampang ya? Oke. Nah, besarnya gaya tolak atau gaya tarik persatuan panjang yang timbul di antara kedua kawat penghantar seperti ini ya. Ini tadi gaya tarik ya. Ini kawat penghantarnya saling tarik-menarik. Sementara yang di bawah ini menghasilkan gaya tolak ya. Seperti yang saya jelaskan barusan ya. Jadi F per L-nya itu
gaya tolak atau gaya tarik persatuan panjang akan sebanding dengan mu0 per 2V. Nah, terus juga gaya tolak atau gaya tarik persatuan panjang akan sebanding dengan kuat arus kawat pertama. Terus juga F per L akan sebanding dengan I2 atau kuat arus pada kawat kedua ya. Kemudian yang terakhir, F per L gaya persatuan panjang akan sebanding dengan 1/A atau jarak antara dua kawat ini. Jika dari kesimpulan ini semuanya saya gabungkan, maka saya akan mendapatkan besarnya gaya magnet persatuan panjang F12. Ingat tadi F12 itu gaya pada kawat pertama yang disebabkan oleh kawat kedua ya, per L, dan gaya pada kawat kedua yang disebabkan oleh kawat pertama per L sama dengan mu0 I1 I2 per 2VA. Jadi F12 per L sama dengan F21 per L-nya itu sama. Jadi kedua kawat itu merasakan gaya yang sama, di mana F per L-nya itu besarnya mu0 dikalikan I1 dikalikan I2 per 2VA, di mana F per L adalah gaya persatuan panjang kawat penghantar dalam satuan Newton per meter, I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, B adalah kuat medan magnet dalam satuan Tesla, dan mu0 adalah permeabilitas vakum atau ruang hampa yang besarnya 4V kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Oke, paham ya? Oke, terakhir kita latihan soal dulu. Sebuah penghantar yang panjangnya 50 cm dialiri arus listrik 5 ampere. Jadi panjangnya 50 cm ya. Tadi 50 cm itu panjang tuh simbolnya apa? L kan ya? L ya. Arus listrik tuh I ya. Berapakah besar gaya magnet pada medan magnet homogen sebesar 2T yang tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir? Artinya medan magnetnya itu tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir. Nah, penyelesaiannya diketahui jika L-nya itu 50 cm, kita ubah satuannya ke meter dulu, jadi besarnya 0,5 meter atau setengah meter, I-nya 5 ampere, B-nya 2 Tesla, dan alfanya karena tegak lurus, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Dan ingat, alfa adalah sudut antara medan magnet dan kuat arus listrik dalam satuan derajat. Oke. Yang ditanya adalah gaya Lorentz-nya ya. F-nya berapa? Gampang ya. Kita menggunakan rumus F sama dengan I dikalikan L dikalikan B dikalikan sin alfa. I-nya 5, L-nya 0,5, terus B-nya dikali 2, sin-nya 90. Sin 90 1 ya. Jadi kita dapatkan V sama dengan 5 Newton. Oke, paham ya sampai sini ya? Gampang ya? Oke. Terakhir, ini ada latihan soal. Saya harapkan adik-adik semua harus mengerjakan dan mengumpulkan ke Bapak Supriyanta. Insya Allah teman-teman pasti bisa mengerjakan soal ini ya. Pasti gampang. Terus sebelum saya menutup pelajaran hari ini, mohon maaf jika banyak salah kata dari saya. Bila banyak kurangan juga saya mohon maaf. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Kapanpun dan dimanapun, ingat bahwa kalian adalah pelajar. Dan masa depan itu bergantung pada kalian. Jadi jangan lupa dan selalu semangat belajar untuk menggapai cita-cita kalian ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.